Maka ibaratkan ikan hiu makan ikan paus makan ikan tongkol makan ikan teri. Apa mau dimakannya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur yang mana Allah telah memberikan kesehatan dan kelapangan sehingga kita dapat berkumpul di masjid kita ini. Kemudian sholawat beserta salam tidak lupa pula kita sanjungkan, yaitu kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah memperjuangkan agama kita dari zaman dahulu hingga zaman sekarang, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu jemaat tarawih yang dirahmati oleh Allah. Gimana kabar ibu-ibu, bapak-bapak? Bu, dengar suaranya? Dengar? Ya, ini kita nih udah masuk nih bawa final nih, di Ramadan nih. Ya mungkin karena berhalangan, mungkin karena hujan, bisa jadi karena nggak datang. Ya, jadi kita tetap istiqomah sampai hari terakhir Ramadan. Inilah kesempatan kita beribadah kepada Allah. Apakah kita masih jumpa di Ramadan akan datang? Ini kesempatan kita, bulan pembakar dosa, bulan pengampun dosa, bulan yang dijauhkan dari api neraka. Maka kita tetap istiqomah sampai hari terakhir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun ini malam yang berbahagia, ceramah agama yang berjudul yaitu menerapkan ekonomi secara hukum Islam. Maka kita terapkan perekonomian umat ini dengan secara syariah, dengan ekonomi syariah, karena kita adalah mayoritas Islam. Mulai dari muamalah kita, sosial kita, maka kita terapkanlah secara syariah. Maka Allah berfirman, yang mana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afatan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan lipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu beruntung. Jangan kita memakan riba dengan lipat-lipat ganda. Supaya apa? Mendapatkan keberkahan kita di sisi Allah.
Karena riba banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya. Maka ini perlu kita kaji pada hari ini. Terapkanlah ekonomi kita secara syariah, jual beli, baik itu jual beli akad, jual beli online, gadai menggadai, sewa menyewa, simpan pinjam, dan lain sebagainya. Terapkanlah secara syariah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bermuamalah secara syariah, dasar hukum lembaga keuangan syariah adalah, maka ini kita terapkan dalam kehidupan kita ini supaya mendapatkan keberkahan, berkah umur kita, berkah rezeki kita dari muamalah kita dengan secara syariah. Maka tinggalkanlah praktek-praktek riba, karena ini akan menimbulkan penyakit untuk kita, bermacam penyakit. Pernahkah kita mengalami rezeki yang kita dapat begitu datangnya, begitu lesapnya, begitu hangusnya, begitu datang? Karena apa? Tidak ada keberkahan dari rezeki yang kita dapat, karena di situ banyak yang dilakukan, yaitu praktek-praktek riba dalam perekonomian kita. Maka ini bermuhasabah pada diri kita. Maka inilah pentingnya kita mengkaji, terus mengkaji, menerapkan secara syariah. Banyak pada saat ini merajalela yang mana koperasi yang berkedok syariah, yang abal-abal. Kita tergiur, maka praktek riba ini adalah paling terbesar tingkat dunia sampai ke Indonesia ini. Wah, riba paling banyak terjadi ini, paling terbesar. Maka ini perlu kita teliti semua dari hasil-hasil riba, praktek riba, ya. Maka dalam kehidupan kita ini, supaya berkah dalam kehidupan kita ini, teliti dari mana harta yang kita dapat, kemana kita gunakan, kemana kita manfaatkan, bukan dari hasil rentenir, hasil bunga uang dengan tidak secara syariah. Begitu kita mendapatkan harta, tidak ada kenyamanan untuk kita. Pernahkah Bu? Rumah kita beli, terasa tidak nyaman dalam rumah itu, terasa mati, terasa hampa, tidak ada ketenangan jiwa kita, selalu dalam kepanasan, terlilit dengan hutang-hutang, dengan praktek riba. Maka tanamkanlah secara at-ta'awun, tolong menolong. Pada hari ini masih banyak praktek-praktek riba yang diterapkan, yaitu gadai menggadai. Mudah-mudahan di sini tidak ada. Bukan terjadi unsur tolong menolong, namun telat menelat. Menggadaikan tanah. Kemudian apa yang terjadi? Semua tanah digarap isinya untuk dia semuanya. Maka ibaratkan ikan hiu makan ikan paus makan ikan tongkol makan ikan teri. Apa mau dimakannya? Apa mau apa? Katanya borohan. Jadi timbullah praktek riba di situ. Tidak menerapkan secara syariah, bukan unsur at-ta'awun jadinya. Tolong menolong. Apa lagi terjadi? Yaitu MLM abal-abal, multi level marketing, apa lagi yang di atas memamerkan kekayaan, yang di bawah dikencingnya, yaitu bisnis setan. Nah, ini namanya ML ini, ya, harus teliti, jangan ML yang abal-abal. Ada yang bisnis setan, nyari nasabah, sekian apanya, kalau kamu bisa cari sekian apanya, kamu akan mendapatkan fee, kamu akan mendapatkan untung.
kamu akan mendapatkan bonus yang bisnis-bisnis setan yang abal-abal. Ya, ya Bu, biarlah rezeki kita sedikit, tapi berkah. Berkah rezeki kita, berkah dalam kehidupan kita. Maka ini ya Bu, jangan buat kaum bapak stroke ya Bu. Ini paling banyak terjadi nih dalam nafkah rumah tangga karena tekanan batin selaku suami. Nggak bisa lihat tetangga beli kompor gas, kita yang kepanasan. Nggak bisa tetangga beli AC, kita menggigil kedinginan. Nggak bisa tetangga beli motor baru, kita yang naik tensi. Akhirnya apa? Terlilit hutang suami kita dengan secara praktek riba. Maka perbedaan secara syariah ini bedanya adalah akadnya. Nah, saya jelaskan ya. Bank syariah dengan konvensional bedanya di akadnya aja. Namun pada saat sekarang ini orang-orang awam tidak mengerti, tidak paham. Sama aja Ustadz, syariah dengan ini di akadnya. Makanya kalau kita ke lembaga-lembaga keuangan yang konvensional, kita pinjam uang dengan uang haram hukumnya. Kalau uang dengan barang boleh. Kita mau beli sesuatu, saya tidak nyebut banknya apa, ya, yang mau apa. Kalau kita pinjam 25 juta, balikkan jadi 30 juta. Uang dengan uang, yang 5 jutanya itulah, yaitu riba. Kalau dengan akad, dengan secara syariah, uang dengan barang, ya, yang syariah membelikannya, harga 25 juta, balikkan 30 juta. Bedanya apa? Yaitu akadnya, diijab dan kabulnya. Itu aja bedanya. Kita nikah, orang Islam, akadnya beda. Kunikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sekian-sekian. Ada ijab dan ada kabul. Baru masang cincin. Itulah perbedaannya. Maka terapkanlah secara syariah ekonomi kita untuk mendapatkan keberkahan dalam kehidupan kita ini. Semua, baik itu jual beli online, sesuai dengan barang yang kita pesan, barang itu yang kita pakai. Sesuai barang yang kita beli, sesuai yang itu yang sampai. Sesuai barang yang kita kirim, sesuai dengan barang yang sampai yang gitu. Jangan timbul yaitu horor, yaitu tipuan. Maka ini tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian inilah paling banyak pada hari ini praktek-praktek riba inilah kita berbenah, kita teliti, terapkanlah ekonomi kita secara syariah, jual beli, kemudian simpan pinjam secara syariah, kemudian gadai menggadai, terapkanlah secara syariah, ikuti dengan aturan-aturan ajaran Islam, ikuti dengan hukum-hukum Islam, jangan keluar dari ajaran-ajaran Islam. Tinggalkan yang praktek-praktek riba, yang rentenir-rentenir, yang tergiur kita dengan utang, yang melilit leher kita, melilit kaki kita. Tinggalkan secara yang tidak jelas. Maka ada hukumnya, semua ada kontekstual hukum-hukum Islam itu. Ya, maka mana yang boleh dipakai, mana yang tidak boleh. Maka ini kita terapkan perekonomian kita secara syariah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yumkin hadza wa minni syukran ala ihtimamikum akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.